Sabda TV. Baik, kaidah yang ke-56 ya. Sifatur rububiyah mustahiqatun lillahi ta'ala qabla wujudi athariha. Sifat-sifat rububiyah itu berhak bagi Allah sebelum adanya pengaruh dari sifat tersebut. Sifat-sifat rububiyah itu berhak bagi Allah sebelum adanya pengaruh dari sifat tersebut. Kata beliau, inilah yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi dalam ucapan beliau, lahu makna rububiyah wala marbub wa makna al-khaliq wala makhluk. Allah memiliki rububiyah sebelum makhluk ada, dan Allah itu maha pencipta sebelum adanya yang diciptakan. Ini kaidah ibu-ibu, hakikatnya membantah kaum Jahmiyah ya, dan kaum Mu'tazilah. Iya. Karena kaum Jahmiyah mengatakan begini bu, Allah disifati Khalik itu setelah menciptakan makhluk. Setelah ada makhluk, baru Allah disebut Khalik. Adapun sebelum ada makhluk, Allah tidak punya sifat Khalik. Khalik itu apa? Mencipta, ya. Kata mereka, jadi sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah tidak disebut Khalik, pencipta. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan Allah pencipta walaupun sebelum ada apa? Makhluk. Fakama annahu subhanahu la yazalu ala sifatihi abadiyan, fakadzalika la yazalu 'alaiha azaliyan. Sebagaimana Allah punya sifat-sifat tersebut selama-lamanya, demikian pula Allah sifatnya selalu ada azali. Ay laisa ba'da khalqil khalqi istahaqqa ismal khaliqi. Ya, artinya azali apa? Azali itu artinya Allah tetap memiliki sifat pencipta walaupun makhluk belum ada. Ya. Allah tetap mempunyai sifat rububiyah walaupun semua alam semesta belum ada. Berbeda dengan kaum Jahmiyah tadi yang mengatakan Allah baru disifati sebagai Khalik pencipta setelah adanya makhluk. Nah, ya. Jadi kalau misalnya sebelum ada makhluk Allah tidak disifati dengan pencipta, kata orang Jahmiyah, enggak. Sebelum adanya ilmu Allah tidak disebut berilmu, kata orang Jahmiyah. Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah berilmu walaupun sebelum adanya apa? Semua yang diciptakan yang menunjukkan kepada ilmu. Iya. Nah, ini maksud beliau ibu-ibu daripada kaidah ke-56 ya. Jadi kata beliau, Allah tetap disifati dengan rububiyah walaupun sebelum ada pengaruh dari rububiyah itu. Iya. Itu maksudnya. Yang disebut dengan istilah azali. Yang disebut dengan apa istilah? Azali. Iya. Makanya sifat Allah itu azali dan abadi. Azali artinya sebelum adanya makhluk pun Allah sudah memiliki apa? Sifat. Abadi artinya Allah akan terus bersifat demikian selama-lamanya. Iya, beda dengan tadi kelompok apa namanya, Bu? Jahmiyah. Siapa Jahmiyah itu? Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan, Bu. Di mana Jahm bin Safwan ini tersesat gara-gara apa coba Bu? Gara-gara dia berdebat ya dengan orang yang beragama Suryaniyah. Emang si Safwan ini senang berdebat Bu. Suatu ketika ia berdebat dengan orang yang beragama Suryaniyah,
Rupanya syubhat-syubhat orang Suryaniyah ini masuklah ke kepala dia, Bu. Ini bahayanya orang yang suka berdebat begini nih. Akhirnya apa yang terjadi? Si Jahm bin Safwan ini kemudian mendakwahkan pemikiran yang aneh. Apa katanya? Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya. Allah baru punya sifat itu setelah ada pengaruhnya. Allah disebut pencipta setelah ada makhluk. Adapun sebelum ada makhluk, Allah tidak disebut pencipta. Allah ya tidak disifati ilmu sebelum adanya yang diketahui. Adapun sebelumnya Allah disifati dengan bodoh. Ya, tidak berilmu. Ta'ala Allahu amma yaqulu, ya, 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari yang mereka ucapkan, ibu-ibu sekalian. Di antara keyakinan Jahmiyah juga, ibu-ibu, mereka mengatakan apa? Katanya surga itu belum ada sekarang. Surga itu baru ada nanti di hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat terjadi, baru Allah menciptakan surga. Demikian pula neraka. Adapun sekarang kata Jahm bin Safwan, belum ada surga, belum ada neraka. Ini jelas batil. Ya. Keyakinan ini dibantah oleh Ahlussunnah. Para ulama menegaskan bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Dalilnya mana? Banyak sekali, di antaranya kisah Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat surga tidak, bahkan masuk ke dalam surga. Rasulullah melihat surga, neraka tidak, melihat. Itu menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Iya. Bahkan si Jahm bin Safwan, ibu-ibu, punya keyakinan bahwa manusia itu ya melakukan maksiat itu bukan atas kehendak manusia, tapi itu murni dengan kehendak Allah. Manusia tak punya kemampuan apa-apa. Jadi Allah akan mengadab manusia bukan karena dosa mereka, tapi murni atas dasar kehendak Allah saja. Ini mengerikan, ibu. Iya. Dan banyak lagi kesesatan-kesesatan Jahmiyah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyahnya, ya. Itu mengerikan. Nah, di antaranya kesesatan Jahmiyah ini di sini, bahwa Allah baru disifati Khalik setelah ada makhluk.